Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga ditemukan di dunia dalam taat dan di akhirat bersama Allah Subhanahu. Mohon maaf terlambat saya turun pesawat langsung kembali. Mudah-mudahan jemaah senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah punya aturan mengatur segala hal yang kecil maupun hal yang besar. Islam sudah mengatur ucapan kita, sudah mengatur perilaku kita, kehidupan kita, bahkan cara kita berkomunikasi dengan orang muslim maupun non-muslim. Islam adalah agama yang mencakup segala kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat. Kita sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah, itu perumpamaan sebuah kulkas. Yang buat kulkas ini pasti ada katalognya. Ada sesuatu yang boleh dilakukan, ada larangan. Jika sesuatu itu dilarang, pasti akan terjadi kerusakan pada kulkas tersebut. Dan kita sebagai hamba Allah, Allah lebih tahu kepada aturan kita yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Karena Allah sang Khaliq yang menciptakan dan mengetahui diri kita seperti apa. Tema malam hari ini, say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu temanya. Ini tema mengingatkan umat Islam kepada syairah dan syiar Islam. Jangan sampai kalian meninggalkan agama kalian, apapun alasannya, apapun itu permasalahan yang kau hadapi. Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kepada ajaran-ajaran Islam. Kita kalau bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam. Salam itu penuh kasih sayang dan keselamatan. Assalam, keselamatan. Alaikum bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, wabarakatuh, keberkahan Allah bagi kalian. Dan orang itu akan membalas doa yang sama kepada kita. Maka ada salam wajib dijawab. Salam orang yang hidup, kalau lewat depan kita dia memberi salam, wajib kita menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian salam yang kedua adalah salam imam, tidak boleh dijawab. Imam kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam Pak Imam, itu enggak boleh. Salam sia-sia kalau diucapkan. Salam kepada orang yang sedang tidur, jelas dia sedang tidur, artinya dia mati kecil. Kemudian salam terakhir tidak kita ingin dijawab, karena kalau dijawab menakutkan. Salam ahli kubur. Kalau antum melewati kuburan, Assalamualaikum ahlal kubur, Waalaikumsalam, mampir, terima kasih. Coba bayangkan kalau antum melewati kuburan, antum beri salam, mereka menjawab. Berapa ribu orang dimakamkan di situ, semua dengan suara yang sama, mereka membalas. Maaf, jangan mereka menjawab. Kucing aja keluar dari kuburan aja kita bisa pingsan, jantung kita bisa copot. Maka dipilih kata assalam, lafaz assalam itu di antara lafaz-lafaz yang lain agar menjadi tahiyatul Islam. Karena di dalamnya adalah doa dari dalam keselamatan dari segala keburukan. Khususnya sekarang virus yang di mana-mana, ketika kita memberi salam mendoakan keselamatan dari kejahatan dan keburukan dan penyakit. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada makhluk Allah daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena pemimpin kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa enggak bersolawat? Sallallahu alaihi. Ana lihat ada yang enggak bersolawat. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang enggak bersolawat malam ini pulang ke sana. Pulang kemana? Kemana? Ke rumah. Alhamdulillah masih ada yang berhusnuzan. Karena Nabi SAW adalah rahmah, dan ajaran yang dibawa Nabi itu rahmah. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Afwan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami mengutus Muhammad SAW melainkan membawa rahmah untuk alam semesta. Nampaknya dari subuh, dari jam 3 belum tidur, sudah mulai berantakan ini. Kalau manusia benar-benar memperhatikan ajaran Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, pasti mereka mendapati banyak kenikmatan dan kebahagiaan dan kemuliaan. Ingat, salam yang kita ucapkan itu adalah tahiyyatul malaika lil mu'minina yaumal qiyamah. Salam yang kita baca ini, yang kita gunakan ini adalah ucapan malaikat kepada orang beriman di hari kiamat nanti. Karena ada hadis, dan salam itu khusus orang beriman. Apakah boleh enggak saya mulai orang kafir dengan salam? Ada hadis, la tabda'u ahlal kitabi bis salam. Jangan memulai ahli kitab dengan salam. Sebagian ulama bilang enggak boleh dimulai dengan salam. Sebagian bilang boleh mulai assalamualaikum, tapi enggak boleh warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang tidak boleh assalamualaikum juga enggak boleh. Ada yang bilang enggak boleh salam sama sekali. Ada yang bilang assalamualaikum saja. Ada yang bilang enggak usah dipakai assalamualaikum, ganti dengan bahasa lain, sabahul khair, masaul khair, selamat pagi, siang, sore, malam boleh. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, Rasulullah bersabda, wahai orang beriman, tebarkanlah salam di antara kalian, berikanlah makan kepada mereka yang membutuhkan, menyambunglah tali silaturahim kepada saudara-saudari kalian, dan salatlah di malam hari pada saat manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kita mengucapkan salam. Yang kecil memberi salam kepada yang lebih besar, yang lebih tua. Yang sedikit kepada yang banyak. Orang yang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk. Orang yang menggunakan naik kendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Dan siapakah terbaik? Bukan yang mulai atau yang menjawab. Yang terbaik yang memulai lebih dahulu dengan salam. Khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah orang yang memulai dengan salam. Itu assalam itu nama Allah. Dalam Sahih Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak bakalan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, kalau kalian lakukan, kalian pasti akan saling mencintai di antara kalian. Coba kalau kita ada permusuhan dengan seseorang. Halo? Halo? Masih hidup? Kalau antum lewat lagi duduk, tiba-tiba ada orang yang antum tidak suka, dia mah orang jahat. Tapi kalau dia menghampiri kita dengan mengucapkan salam berarti aman. Gak pernah ada orang jahat menghampiri kurbannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dihajar. Gak ada. Betul gak? Biasakan assalam itu membawa keselamatan. Maka enggak bakalan ada orang yang berbuat jahat mengucapkan salam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Sahih Muslim, haqqil muslimi 'alal muslimi sit. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Kalau kita mengucapkan salam kepada banyak orang, bagaimana hukumnya? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kalau satu menjawab sudah cukup.
Tapi kalau semua menjawab itu lebih ahsan, lebih afdal, lebih bagus. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, satu jilid, ada bukunya di sini, satu kitab tentang Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari yang penulis Sahih Bukhari juga. Beliau mengatakan, menukil hadis Rasulullah, ma hasadakumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salam wa ta'min. Orang Yahudi enggak pernah dengki sama kalian kecuali dalam dua hal. Pertama, karena salam. Yang kedua, mengaminkan doa. Orang Yahudi tidak pernah tumben Bang Erhak tiba-tiba muncul langsung gitu ya, Masya Allah, langsung cari muka gitu ya, Masya Allah. Maka saya harus kasih ini dulu ya. Orang Yahudi tidak pernah dengki dan hasud kepada kalian kecuali dalam dua hal. Salam yang kita gunakan, yang kedua adalah ta'min, mengaminkan doa. Dalam hadis riwayat Tabarani dan Abu Dawud dari Imran bin Husayn, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum thumma jalas. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiyyu 'ashr. Ada orang masuk ke majelis Rasulullah, dia mengucapkan assalamu alaikum. Lalu Nabi menjawab, kemudian orang itu duduk. Waalaikumsalam. Sesudah dia duduk, Nabi mengatakan 10. Satu orang lagi masuk, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, orang itu duduk, lalu Nabi menjawab salam, kemudian Nabi bilang 20. Orang ketiga masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi Nabi SAW, lalu Nabi menjawab salamnya, kemudian dia duduk. Sesudah dia duduk, Rasulullah katakan 30. Yang mengucapkan assalamualaikum pahalanya 10. Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya berapa? 30. Maka ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang kau tidak kenal. Karena di antara tanda hari kiamat adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Antum ini melewati masjid tidak sholat 2 rakaat, banyak masjid sekarang dijadikan tempat sejarah. Orang lewat masjid cuma foto-foto saja, tidak ada yang sholat. Begitu di akhir zaman, orang akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Padahal salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang kita tak kenal. Ketika kita mengucapkan salam itu keselamatan bagi kita dan dia dan negeri dan seluruhnya. Maka Islam tidak boleh dirubah. Ya, salam Islam tidak boleh dirubah untuk salam apapun. Salam yang dirubah itu tidak membawa keberkahan buat kita. Tidak ada berkahnya, tidak ada pahalanya. Kalau antum berubah salam assalamualaikum dengan selamat atau salam apa, itu tidak akan memberikan pahala buat kita, betul? Sedangkan Nabi bilang assalamualaikum saja dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Bayangkan, kita ini kalau merubah syariat Islam, yang kecil dirubah, suatu waktu yang besar juga akan dirubah oleh mereka. Maka jangan ikut-ikutan dengan mereka. Kita punya syiar, saya gak malu ketika saya memberi salam, saya tidak malu ketika saya pegang Quran di kendaraan umum, naik kereta, naik bis, naik angkot, saya tidak malu. Kadang-kadang orang merasa malu ketika dia ada sesuatu kemungkaran lalu dia merubahnya dengan bijaksana, dengan kata-kata yang bagus. Kenapa Anda malu? Anda kan punya syariat Islam. Anda punya syariat yang Anda sebagai orang muslim dianjurkan untuk berpegang teguh kepadanya. Maka jangan lupa kalau bertemu dengan orang ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai permisi apa? Kamu mau ngapain? Tapi kalau dia assalamualaikum, tapi kadang-kadang assalamualaikum, panjang kumnya itu. Maka kalau orang lewat rumah kita permisi, nggak usah dijawab, diamin aja di depan pintu. Dia saudara, diamin di depan pintu setengah jam, biar angus. Biarin sampai dia bilang assalamualaikum, baru antum waalaikumsalam. Oh ada Pak Fulan, dari tadi manggilnya pakai permisi, bukan assalamualaikum. Permisi kan boleh saya izinkan atau tidak, tapi kalau kamu salam saya wajib menjawab,
Betul nggak? Maka kalau ada orang ke rumah kita, permisi, ya, jangan dijawab, diamin aja di depan pintu, biar dia belajar bahwa ada adab dan etika ketika datang kepada orang, bertemu dengan orang, datang ke rumah orang. Kita punya syiar Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semuanya dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal. Saya ada pertanyaan untuk jamaah. Pertanyaannya yang akan menjawab insyaallah akan mendapatkan hadiah. Mohon diperhatikan. Kenapa hari Jumat disebut hari Jumat? Halo? Kenapa hari Jumat disebut hari Jumat? Kenapa hari Jumat disebut hari Jumat? Karena orang berkumpul pada hari itu. Maka perkumpulan itu disebut Jum'ah, Ijtima'. Astaghfirullahaladzim. Ternyata bukan yang mabuk naik pesawat saya, ternyata astagfirullah. Ya, Masya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, siapakah keluarga Allah dan pilihannya? Siapakah mereka keluarga Allah dan pilihannya? Untuk ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, astagfirullah. Masa ikhwan terus? Ibu-ibu gak ada yang hidup? Siapakah keluarga Allah dan khususnya? Ayo ibu-ibu, keluarga Allah, orang pilihan Allah, siapa mereka? Enggak apa-apa, coba jawab. Kalau salah tidak dimaafkan. Astagfirullah. Ayo silakan. Ibu-ibu coba, ada yang mau ngomong gitu? Ngomong. Astagfirullah. Ya pasti umat Islam pilihan Allah. Kalau nggak pilihan nggak dikasih hidayah. Tapi karena beliau mencoba menjawab, kasih hadiah ini. Ini apa? Nefertiti ini, patung Firaun ini. Nah, orang para penghafal Quran, keluarga Allah dan pilihannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya, apa pekerjaan Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu? Pengembala apa? Domba. Pengembala domba dan apa? Antum, ini Ustadz Adit nih, jomblo kan? Lihat judul bukunya, cocok sama beliau. Agar sakit membawa kebaikan. Agar sakit jomblonya itu membawa kebaikan. Subhanallah. Kenapa? Oh, Masya Allah. Astagfirullah. Siapakah ulama yang menulis kitab Ar-Risalah? Ulama yang menulis kitab Ar-Risalah tentang usul fikih pertama kali. Siapa? Masya Allah, hebat beliau ini. Masya Allah, Imam Syafi'i. Beliau penulis buku kitab pertama tentang usul fikih. Di mana kuburannya Nabi Hud? Kuburan Nabi Hud di mana? Iya, astagfirullah. Pintar. Kalau di kulkas, astagfirullah. Astagfirullah, sesat benar. Astagfirullah. Aduh, saya bilang kuburan Nabi Hud, berarti di kuburan, bukan di Allah. Di mana? Astagfirullah, hampir sesat sedikit. Nih,
Ana kasih ini ya. Di Hadramaut. Nah, siapakah mereka yang dimurkai Allah? Ghairil maghdubi alaihim. Siapakah mereka? Siapa? Hah? Ya, masih masuk juga, masih masuk. Orang Yahudi mendustakan semua mereka. Siapakah ad-dallun dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Yang lain. Siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim Yahudi. Ad-dallin, angkat tangan yang tahu. Yang lain? Enggak ada? Coba beliau. Nasrani. Ada di dalam surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, narullahil muqaddadah tatalafana al-hutamah. Hutamah itu apa maksudnya? Hutamah itu maksudnya? Apa? Neraka? Astagfirullah. Kenapa menerka latihan saya? Ini sini. Neraka lihat saya lagi. Astagfirullah. Burung yang berbicara di dalam Al-Quran. Ada burung yang berbicara dalam Quran. Ada yang tahu? Ayo, angkat. Ayo. Siapa? Burung apa? Burung apa? Nggak kedengaran? Hudhud. Burung hud apa hudhud? Astagfirullah. Apa ana salah dengar? Hudhud bukan hudhud, itu nama Nabi. Astagfirullah. Aduh ya Rabbi. Berapa jumlah sajdah di dalam Al-Quran? Angkat tangan yang tahu jawabannya. Berapa sajdah di dalam Al-Quran? Angkat tangan. Berapa? Ini maaf. Kasih pengantin baru. Itu 15 sajdah. Ya. Silahkan sebutkan tingkatan iman. Berapa tingkatan dalam agama Islam? Ada 3 tingkatan. Silahkan sebutkan. Orang cerdas pasti tahu. Dan kalian semua cerdas. Ada 3 tingkatan dalam agama. Udah jelas, hadisnya udah ada. Ayo, angkat tangan biar ana lihat. Tafadhal. Apa? Astagfirullah, itu betul. 3 tingkatan Islam, iman, ihsan. Oh. Udah dijawab baru Tadi kita nanya, ya yang mana ya? Pas dijawab, ya itu dia. Itulah orang-orang luar biasa cerdasnya. Astagfirullah. Biasa kita begitu juga. Kita dulu kalau di kelas sama guru-guru nanya masalah fikih, kita semua tidak tahu. Tiba-tiba beliau menjawab. Padahal kita paham, kita tahu, tapi ada-ada aja gitu. Pas beliau jawab, ya itu dia tadi saya mau ngomong juga. Itu tadi jawabannya, tadi saya mau ngomong tapi nggak jadi. Doa yang diwasiatkan Rasulullah kepada Siti Aisyah dibaca pada malam Lailatul Qadar. Tinggal 2 hari lagi. Silakan yang hafal doanya. Ayo baca. Ayo yang pakai peci. Apa doanya? Kenapa? Ya ini enggak, yang di depan anak ini. Astagfirullah. Doanya apa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah di malam Lailatul Qadar? Astagfirullah, kelamaan nunggu. Keburu saya terbang lagi besok. Ayat ma'ruf. Masya Allah. Ma'ruf kalau doa zikir istighfar karena banyak dosa maka dihafal semua doa. Masya Allah. Astagfirullah. Nah. Siapakah sahabat yang pertama kali mencatat tarikh Hijri?
tanggal Hijriyah. Siapakah sahabat itu? Tinggal 2 hari lagi. Siapakah sahabat itu? Jelas sahabatnya, sahabat besar. Astaghfirullah. Siapakah sahabat? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama membuat kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapakah sahabat yang disebut Sayyidul Qurra, pemimpin para qari? Siapakah beliau? Astaghfirullah, sesat juga. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, ya itu dia, itu beliau itu. Itu saya astagfirullah. Coba kalau antum nih. Biar enggak hasud nanti. Astagfirullah. Siapakah nabi pertama yang berbicara dalam bahasa Arab? Siapakah beliau? Mana? Angkat tangan. Siapa? Bukan. Kenapa? Astagfirullah. Nah, nabi yang pertama berbicara dalam bahasa Arab siapa? Nabi Ismail. Tuh, kasih ke dia. Kasih ini ke dia. Kasih ke beliau biar cepat potong rambut. Tuh, kata beliau, itu kan ana udah bilang tuh lihat. Astagfirullah. Memang manusia begitu ya. Udah dijawab baru bilang, tuh itu jawabannya. Tadi saya hafal, kenapa saya nggak jawab ya? Salah antum bukan salah ana. Alhamdulillah, mudah-mudahan para jemaah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada yang mau bertanya, tapi pertanyaannya disingkat. Langsung bertanya boleh. Kalau nggak ada tulisan di kertas, yang mau bertanya langsung. Kalau tidak kita tutup dengan doa insyaallah. Tafadhal. Masya Allah, juru kunci. Silakan. Disingkat gitu. Enggak apa-apa, yang penting dalam lisan antum sudah melafazkannya. Seperti kalau antum tulis nama Nabi Muhammad, kalau antum tidak tulis sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Tapi cukup dalam hati, langsung antum melafazkan dengan lisan. Ya. Wallahu a'lam. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sudah semuanya? Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis kita kajian non aktif dulu karena Kamis pagi saya ngisi seminar bahasa Arab. Seminar agama dalam bahasa Arab. Tapi kemungkinan pakai bahasa Indonesia nanti. Nanti itu dialog bersama anak-anak muda, ya. Maka insyaallah nanti di Darun Najah hari Kamis tanggal 5. Dan dari Darun Najah langsung ke MUI pusat sampai jam 9 malam atau jam 8 malam. Maka kemungkinan kita tidak keburu untuk mengisi kajian hari Kamis insyaallah di rumah. Maka nanti kita akan umumkan lagi kapan ada kajian di rumah hari berikutnya, karena seharusnya tanggal 8 kita berangkat umrah sama Syekh Ali Jabir sama Syekh Muhammad, tapi karena sampai saat ini belum ada kabar, ya, belum ada kabar kapan kita ketahuan nih lagi foto pakai flash lagi ya. Astagfirullah. Terang betul ini ya. Ini pakai lampu ini ya. Masya Allah. Maka harusnya itu tanggal 8, tapi belum ada pengumuman dari pemerintah Saudi kapan ada pembuka visa kembali. Kemungkinan katanya tanggal 13-14. Maka nanti insya Allah kita akan informasikan di majelis atau di grup Majelis Al-Misri
kapan ada kajian berikutnya insyaallah. Dan hari Senin tetap insyaallah ada kajian sampai nanti kita ada berangkat umrah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan para jemaah dimuliakan oleh Allah dan senantiasa dijaga oleh Allah. Hindari diri kalian, hari ini sudah diumumkan ada corona masuk ke Depok. Maka jangan menyentuh wajah dengan tangan yang kurang bersih, yang tidak bersih. Harus cuci tangan terus. Kemudian pakai masker kalau di tempat-tempat umum, tempat ramai dan lain sebagainya. Kecuali masjid Permata Qalbu aman insyaallah. Ya, karena kalau pakai nanti kasihan. Ya, kalau masuk di sini meninggal di sini, alhamdulillah mati syahid. Maka nanti hindari tempat-tempat yang naik kereta, yang naik angkot, yang naik bis, kemudian yang kontak dengan banyak orang dan lain sebagainya, harus hati-hati. Kemudian jaga wudhu terus, minum madu pagi hari, makan kurma, ajwa. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari segala kejahatan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا والمحروما برحمتك ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Besok insyaallah jam 9 sampai jam 12 saya akan mengisi di Masjid Al-Latif menggantikan Agim besok insyaallah. Mudah-mudahan jemaah yang berkesempatan hadir, silakan Masjid Al-Latif di Blok M ya. Pasar Raya, Masya Allah. Ini beliau hafal ini, pemburu kajian. Yang lain pemburu istri, jodoh, ini pemburu kajian. Maka beliau sampai kurus begini, Masya Allah. Pemburu sana, pemburu sini gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dan beliau ini banyak memberi manfaat. Banyak orang di luar kota yang dulu ikut kajian sama kita di sini dan di rumah. Alhamdulillah kata beliau, saya tidak ketinggalan kajian. Loh, waliullah antum ini. Kan antum di luar kota. Katanya tidak, Ustadz Adit kan share kajian antum terus. Saya bilang Ustadz Adit ini Masya Allah pahalanya lebih besar. Saya ngomong cuma 10 orang, 20 orang, beliau share ke banyak orang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.